Selamat pagi, pagi. Bersama saya, Anca Gemilang Sanulu di program Brilliant Days. Sebaliknya, siapa yang tidak disenangi oleh karakter ini? Pertama, yang mengeritik dia. Kapan Anda mengeritik karakter seperti ini, maka yakin dan percaya Anda akan menjadi musuh dalam tanda kutip. Sekalipun karakter ini itu sangat mudah mengeritik orang lain. Tapi kalau yang dikritik, luar biasa. Akan tetapi karakter seperti ini, ketika ia memiliki kedewasaan, ketika ia memiliki kematangan dalam wawasan, maka ia tidak menjadi tukang kritik. Karena lebih banyak menjadi tukang kritik, menjadi kritikus. Tapi kalau ia memiliki wawasan, ia memiliki pandangan yang bagus, maka ia menjadi kritikus, mengeritik perilaku orang lain, mengeritik segala hal kehidupan orang lain, tapi dia memberikan masukan dari kritik itu sendiri. Ya, makanya karakter seperti ini tidak suka dikritik, sekalipun senang mengeritik orang lain. Nah, kemudian selanjutnya, jangan pernah coba-coba menatap mata karakter ini lama-lama. Saya biasa mendengar kabar, oh ada orang berkelahi di sana. Kenapa berkelahi? Katanya gara-gara saling tatap. Pasti dua-duanya orang-orang keras kepala. Karena kenapa? Orang-orang keras kepala ditatap matanya merasa ditantang. Nah, ada satu contoh nih. Ada satu peristiwa nih, ada satu cerita gini. Saya angkat saja sebuah kisah. Si Ahmad dengan si Roni, semisal dua anak ini waktu SD itu satu kelas, bahkan satu bangku. Akan tetapi ketika mereka tamat di SD, ia terpisah. Kemudian pada usia mereka memasuki bangku kuliah, maka suatu waktu si Roni ini masuk di kampus, dan begitu dia masuk di kampus, di tangga naik di lantai 2 di fakultasnya ada si Ahmad duduk di situ. Roni yang jalan dari jauh itu mencurigai bahwa kok orang yang duduk di sana itu mirip seperti si Ahmad dulu teman saya waktu SD. Nah, akan tetapi karena dua-duanya adalah orang-orang yang keras kepala, dua-duanya adalah karakter koleris kuat, maka si Ahmad ini begitu dilihat dari jauh, ditatap, dia merasa tersinggung. Bahkan dia mengatakan dalam hati, kurang ajar ini orang. Berani-berani dia melihat saya terus ke sana. Apa maksudnya dia? Mau jadi jagoan di sini? Itu dalam hatinya. Akan tetapi si Roni semakin dekat semakin yakin bahwa ini Ahmad teman saya waktu SD. Akan tetapi begitu si Roni mendekati, si Ahmad menegur, tiba-tiba Ahmad berdiri dan berteriak dan mengatakan, apa lihat-lihat? Nah, Roni terkaget dan mengatakan, kenapa kalau saya lihat-lihat Anda? Sudah, berkelahi. Yang terjadi adalah begitu berhadapkan di depan penegak hukum, maka ditanya, kenapa Anda berkelahi? Maka si Ahmad mengatakan bahwa, Pak, saya duduk di tangga naik di lantai 2 di fakultas saya, si dianya ini, itu dari jauh melihat-lihat saya tersinggung. Roni menjawab dan mengatakan, Pak, sebenarnya tidak ada maksud saya yang lain. Saya melihat dia karena saya mencurigai bahwa dia teman kelas saya dulu di kampung, namanya Ahmad. Nah, Ahmad tiba-tiba kaget. Oh, Roni ya? Iya, saya Roni. Apa yang terjadi? Sudah benjol duluannya. Nah, ini yang terjadi. Mata koleris kuat, mata orang-orang otoritas dan keras kepala itu menyimpan banyak kesumat di dalamnya. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari sisi positif. Karena kenapa? Karakter ini unggul dalam kepemimpinan. Ya, karakter ini ketika menjadi seorang pemimpin, maka tujuannya satu. Dia harus sampai pada ujung kepemimpinannya. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain daripada itu, kita akan mengupas sedikit tentang keunggulan karakter ini. Salah satunya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan karakter ini itu akan memiliki tekad untuk menyelesaikannya sampai akhir kepemimpinannya. Ia akan mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan kapasitas kepemimpinannya.
Ia akan mengawal kebijakannya untuk sampai pada tujuan akhirnya. Karena kenapa? Keunggulan yang lain adalah ia memiliki keyakinan jauh lebih kuat, jauh lebih besar dibanding karakter yang lain. Karena kenapa? Dengan keyakinannya, ia merasa mampu mengorganisir sekian banyak hal yang tidak mampu dilakukan oleh sekian banyak orang di sekelilingnya. Hanya saja kadang-kadang kepemimpinan dan keyakinannya itu mengorganisir, kadang-kadang melepas tanggung jawab kepada orang lain, tiba-tiba di tengah perjalanan ia biasa mengambilnya secara tidak sadar. Akan tetapi, dengan kepemimpinannya, ia tetap memberikan keyakinan pada dirinya dengan sekian banyak orang yang ada di sekelilingnya untuk mengorganisir kebijakannya sebaik mungkin. Apalagi dalam hal-hal yang insidental tadi yang saya sudah jelaskan bagian-bagiannya pada sebelumnya. Nah, dari keunggulan-keunggulan ini, maka selanjutnya kita akan melihat apa yang selanjutnya tentang karakter ini. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, karakter ini bisa lebih sukses jika meluangkan waktu kesederhanaan. Karena kenapa karakter ini terlalu serius dalam hidup, menanggapi kehidupan ini. Terlalu serius dalam banyak hal. Kalau dalam pekerjaan, karakter inilah yang banyak meminta waktu lembur. Padahal, sisi lain, selalu ada kesempatan untuk berada pada posisi kesederhanaan dan menyadari bahwa kadang-kadang kesederhanaan itu memberikan kualitas hidup yang diinginkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, bukan cuma itu, untuk jauh lebih sukses lagi karakter-karakter seperti ini, maka belajarlah menghargai orang lain. Karena kenapa? Karena sifat otoriternya, kadang-kadang sifat otoriter ini mengabaikan sekian banyak orang di sekelilingnya. Artinya apa? Kadang-kadang susah menerima masukan, kadang-kadang susah menerima kritikan, kadang-kadang bahkan mengabaikan nasihat-nasihat. Yang terpenting adalah apa yang saya katakan itulah yang benar, itulah yang sebenarnya. Makanya, untuk jauh lebih sukses lagi, maka karakter ini penting untuk mengendalikan egonya. Artinya, kalau egonya tinggi, maka turunkan sedikit. Kalau egonya tebal, maka kasih tipis sedikit. Karena kenapa? Kalau tidak seperti ini, maka ia akan menjadi orang yang betul-betul menegaskan bahwa otoriternya itu kadang-kadang ia tidak sadari itu mencederai sekian banyak orang di sekelilingnya. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan? Kepemimpinan tersendiri dikupas adalah dia tegas tapi otoriter. Lihatlah pemimpin-pemimpin dunia yang tegas dan otoriter, membangun dengan kekuatan yang luar biasa, akan tetapi yakin dan percaya, sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, siapapun yang unggul dalam kekuatan, maka suatu waktu ia juga bisa hancur dengan kekuatan. Tegas tapi otoriter. Bahwasanya pada saat ini sebenarnya seorang kepemimpinan itu boleh tegas tapi bukan lagi otoriter, tapi ia memiliki kebijaksanaan di atas rata-rata. Nah, kepemimpinan selanjutnya orang-orang yang keras kepala dan otoriter ini itu masuk ke wilayah disiplin tapi menekan. Artinya apa? Disiplin ini akhirnya tidak membangun kesadaran pada orang yang melewati aturan disiplin itu sendiri, karena ada tekanan di dalamnya. Bahkan ada intimidasi, bahkan ada ancaman, bahkan ada hukuman lebih dari itu. Padahal sebenarnya kepemimpinan saat ini, karena kita masuk kepada wilayah yang kolaborasi, maka disiplin itu tapi memiliki kearifan di atas rata-rata. Benar tapi tidak populer. Kadang-kadang seorang pemimpin yang berkarakter seperti ini benar sebenarnya apa yang disampaikan. Tidak ada salahnya, hanya saja tidak populer. Karena pada saat dikeluarkan keputusan itu, orang belum mampu menerima dengan kecerdasan penerimaannya tentang apa yang diperintahkan. Tapi tentu dalam hal ini, jika waktu berjalan, maka orang baru sadar bahwa ternyata apa yang disampaikan, apa yang diputuskan ternyata benar, tapi tidak populer. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau karakter ini stres? Nah, kalau karakter ini stres, itu berbahaya. Karena kenapa?
bisa menambah masalah. Ya, ada satu cerita nih, cerita menarik. Ini pengalaman saya nih. Dulu sekian tahun yang lalu saya pernah masuk di sebuah warung internet, istilahnya masih warnet. Baru kurang lebih 3 menit saya membuka situs yang saya mau cari informasinya. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berdiri di depan pintu. Kemudian ia menangis dan bercucuran darah di dahinya. Ternyata yang mengendalikan warnet itu adalah kakaknya. Begitu menangis, tiba-tiba kakaknya berdiri dan mengatakan, "Hei, siapa yang pukul kamu?" Anak ini menangis dan mengatakan, "Kak, yang pukul saya itu orang di sebelah, anak orang sebelah." Nah, tanpa pikir panjang, mungkin melihat adiknya berdarah, mengucurkan darah, maka di situ letak stresnya. Maka dia keluar di depan warnet, kemudian memanggil orang-orang di sana. Semua kumpul di sini. Adikku dipukul anak orang sebelah. Sudah, hanya waktu sekian menit berkumpullah mereka di situ. Kemudian yang terjadi apa? Mereka pergi menyerang di lorong sebelah. Menambah masalah kan? Padahal seharusnya tadi saya mengatakan, kalau dia merasa memimpin satu masalah, maka dia harus bijaksana. Panggil adiknya, kemudian tanya, "Kenapa kamu dipukul?" "Iya kak, saya lewat di lorong sebelah, saya pakai motor lewat di depan ke rumah mereka." "Motor yang mana kau pakai?" "Yang Yamaha pak, yang Yamaha kak, yang tidak ada knalpotnya." "Ya pantas kamu dipukuli, karena di situ ketua RT-nya lagi sakit gigi." Ya, jadi ini artinya penting untuk ada alasan yang diterima oleh siapa saja tentang keputusan itu, supaya ketika ia stres tidak menambah masalah. Nah, selanjutnya kalau dia stres, apa yang dilakukan oleh karakter nih? Cari tantangan baru. Ya, makanya yang punya hubungan istimewa jangan coba-coba menantangnya untuk putus, karena dia bisa cari pasangan baru, tantangan baru. Nah, selanjutnya apa lagi? Olahraga. Jadi karakter ini kalau tiba-tiba dia mau berolahraga, curigai bahwa dia lagi stres. Akan tetapi sahabat-sahabat Agios yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau karakter ini stres kemudian memakai cara berolahraga, mungkin diajaklah olahraga yang sifatnya sendiri. Jangan semisal mengajaknya olahraga dengan ada kompetisi di dalamnya, contoh main futsal. Karena kalau karakter ini stres kemudian diajak main futsal, bisa saja bukan bola yang dikejar, tapi pantat lawan dikejar dan dijadikan bola. Nah, menambah masalah kan? Nah, selanjutnya, sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, pertanyaan yang paling inti terakhir adalah, bagaimana cara mengenali karakter orang-orang koleris kuat, karakter orang-orang yang keras kepala, cenderung otoriter, ketika kita bertemu dengan orang lain yang belum kita kenal, ataukah kita sudah kenal, ataukah bahkan di dalam rumah kita sendiri. Sekalipun penjelasannya tadi sudah mengarahkan bahwa ketika Anda menyimak penjelasan dari awal sampai saat ini, makanya kita percaya sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa akan tahu siapa sebenarnya di sekeliling kita yang memiliki karakter ini. Nah, saya akan menunjukkan beberapa ciri untuk lebih cepat kita mengenali karakter ini. Dikenali dari langkahnya cepat dan berat. Ketika Anda melihat seseorang melangkah dengan cepat, kemudian punggung tegak, kemudian jalan dengan cepat dan langkah berat, maka curigai bahwa orang ini berkarakter koleris kuat, atau keras kepala, atau otoriter. Kemudian selanjutnya kurang bersahabat. Pernahkah Anda melihat seseorang duduk dan seakan-akan mengacuhkan kita, mengabaikan kita, bahkan seakan-akan matanya itu menyimpan misteri yang tidak bersahabat, menatap kepada kita ketika kita bicara di sampingnya? Kurang bersahabat. Kemudian pakaiannya kurang menonjol. Ya, karena prinsip karakter ini yang penting tahan lama. Pakaian kurang menonjol. Jarang ada karakter seperti ini itu memperlihatkan pakaian yang sangat menonjol. Ya, tapi kalau ia berkarakter perempuan, maka lihatlah, bukan pakaian yang menonjol, tapi warna yang menonjol. Kemudian makeup yang berlebihan. Makeup yang berlebihan, kadang-kadang kita tidak mengenali karena makeupnya. Nah, selanjutnya kering hiasan di rumah dan di tempat kerja. Makanya kalau berkunjung ke rumah seseorang, kemudian melihat di dalam rumah itu kering sekali, tidak ada satupun instrumen di dalam
di ruang tamunya atau di tempat kerjanya, kurang sekali Prabowo di situ, maka curigai bahwa dia itu kemungkinan orang-orang yang keras kepala. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ada satu hal yang sangat penting bagi karakter ini. Apa itu, sahabat-sahabatku? Bisa lebih baik jika membiarkan orang lain benar. Biarkanlah orang lain benar juga. Posisikan Anda juga dalam keadaan salah atau tidak efektif atau tidak benar sebenarnya. Akui bahwa ternyata Anda yang benar. Maka Anda bisa jauh lebih baik. Kemudian selanjutnya, bisa jauh lebih baik dan lebih sukses jika belajar minta maaf. Iya. Kalaupun tidak bisa seketika minta maaf, besoknya jangan lewat 1 kali 24 jam, maka akui bahwa Anda sadar mengatakan, saya minta maaf. Dan mengulangi kesalahan. Selanjutnya melatih kesabaran. Kadang-kadang karakter seperti ini tidak sabaran. Sebenarnya cepat panik. Kenapa cepat panik? Kadang-kadang waktu itu masih ada 1 minggu, itu seakan-akan terasa sisa 2 hari. Sehingga kepanikannya cepat. Karena memang tidak sabaran. Jangan diminta karakter ini untuk menjemput orang. Karena kenapa? Kalau ia diminta untuk menjemput orang, maka dia bisa tinggalkan orang yang mau dijemput. Ironisnya yang terjadi adalah, tapi kalau dia yang ditunggu sekalipun terlambat 2 jam, biasa-biasa aja. Makanya harus melatih kesabaran untuk jauh lebih baik dan sukses. Iya. Kemudian perlunya cara pendekatan yang lebih manusiawi. Karena kadang-kadang perilaku karakter ini pendekatannya kadang-kadang sedikit kasar. Maka ketika melakukan pendekatan yang jauh lebih lunak, maka yakin dan percaya dia bisa jauh lebih baik. Selanjutnya adalah ayo berhenti bertengkar. Kadang-kadang karakter ini agak mudah bertengkar. Karena biasa persoalan sepele itu terjadi. Biasa persoalan itu sebenarnya tidak mutlak menjadi pertengkaran, maka bertengkar. Kadang-kadang seakan-akan dibuat-buat untuk membuat pertengkaran. Apalagi kalau di dalam dirinya sudah ada sesuatu hal yang tidak baik bagi orang lain, dan ternyata pada momen yang sama hal itu bersentuhan dengan yang bersangkutan. Sudah, maka ia akan mencoba untuk mencari jalan bagaimana ia berkonflik. Jadi berhenti bertengkar. Baca buku dan rileks. Sekali-sekali ayo luangkan waktu, entah di rumah atau di taman ataukah di mana, baca buku dan rileks lah. Jalan-jalan, kumpul-kumpul tanpa melibatkan cerita-cerita yang menegangkan. Kemudian yang terakhir, jangan sepelekan orang lain. Karena sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sebenarnya bukan hanya karakter ini yang diharapkan untuk tidak menyepelekan orang lain. Karena kenapa? Tidak ada satupun orang yang bisa hidup di dunia ini tanpa orang lain. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa sukses tanpa orang lain. Tidak ada satupun orang di dunia ini bisa bahagia tanpa orang lain. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sampai ke liang lahatnya tanpa bantuan orang lain. Salam brilliant.